Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik selalu menyertai Anda. Saya Ramadhani Aisyah akan menyampaikan berita teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam rangkaian Jendela UNESA. UNESA gelar puncak acara kompetisi mobil hemat energi. Menpora gelar sosialisasi desain besar olahraga nasional, UNESA kembali menjadi tuan rumah. Pasca Sarjana UNESA gelar workshop pengembangan kurikulum. UNESA terima tanah hibah dari Pemkab Magetan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Puncak kompetisi mobil hemat energi, UNESA gelar penutupan di Geraha UNESA. Sebanyak 24 tim dari berbagai perguruan tinggi telah berunjuk inovasi mobil terhemat energi di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 16 hingga 19 November 2021. Acara ini sekaligus pengumuman pemenang kompetisi dan menjadi penutup rangkaian kompetisi mobil hemat energi 2021. Antusiasme para peserta KMHE 2021 menjadi amunisi penyemangat bagi satu sama lain. Sebanyak 24 tim dari perguruan tinggi di Indonesia unjuk gigi menampilkan seluruh kemampuan dalam merakit mesin mobil hemat energi. KMHE 2021 juga menjadi ajang silaturahmi dan menambah jejaring bagi para peserta. Untuk perasaan sih jelas sudah senang sekali, sangat senang, sangat bersyukur sekali karena ini adalah salah satu kesyukuran yang harus saya ungkapkan karena di luar sana masih banyak tim yang ingin ikut, cuman mungkin belum rezekinya. Untuk persiapan selama mengikuti KMHE, kami dari tim sudah sangat-sangat siap untuk mengikuti KMHE 2021 ini. Untuk harapan sih mungkin dari tim-tim lain atau kita pun sendiri mungkin bisa jadi lebih baik kembali, itu aja. Dalam puncak acara penutupan KMHE 2021, Universitas Negeri Surabaya menyuguhkan ragam hiburan yang menarik di lantai 4 Ballroom Geraha UNESA, Jalan Kampus Unisa Lidawetan. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan orkestra dari unit kegiatan mahasiswa seni musik dan tari UNESA. Sambutan-sambutan, pembacaan pemenang, serta pemberian penghargaan. Puncak malam penganugerahan ini digelar secara hybrid yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemdikbudristek Republik Indonesia, Puspresnas, pemerintah Kota Surabaya, dan jajaran pimpinan di lingkung Universitas Negeri Surabaya. Kompetisi mobil hemat energi ini diperlukan sehingga mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat di ruangan, di kelasnya, di showroomnya, kemudian dalam bentuk nyata jadi produk mobil ini. Saya yakin suatu saat prototipe yang ada ini itu bisa menjadi mobil unggulan yang kemudian bisa diproduksi di pabrik-pabrik di Indonesia. Jangan bosan-bosan untuk melakukan uji coba, karena kita nggak tahu pada uji coba keberapa itu nanti yang kemudian yang hasil yang membanggakan itu tadi. Jangan-jangan kurang 1 kali atau 2 kali lagi, tapi kemudian menyerah. Jangan. Ya, kita nggak tahu uji coba keberapa itu nanti yang menjadi hasil yang bisa dibanggakan itu tadi. Terus berjuang, kejar terus. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, sekaligus Ketua Panitia Penutupan KMHE 2021, Dr. Agus Haryanto MKes, menyampaikan pesan Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Harapannya, para pemuda di Indonesia mampu memproduksi mobil irit dan ramah lingkungan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Ya, sebagai tuan rumah, persiapannya sangat luar biasa. Mulai dari awal kita melakukan pembuatan proposal sampai pada pelaksanaan. Di tengah-tengah banyak sekali liku-likunya, tetapi alhamdulillah kita bisa mengatasi semuanya dan bisa berjalan dengan lancar. Harapan ke depan mudah-mudahan tuan rumah yang mendatang bisa menjadi lebih baik dari sekarang, karena saat ini adalah saat yang pertama kali dengan sistem yang diberikan oleh kementerian. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Kalau ditanya dari perasaan, saya rasa ya cukup bangga karena ini adalah perlombaan kelas nasional di mana semua kampus
berkompetisi dengan cara yang adil dan jujur untuk memperebutkan juara ini. Untuk persiapan yang telah kami lakukan, kami sudah mempersiapkan banyak hal, mulai dari trial, pembuatan mobil, itu sudah dimulai sejak semester lalu. Untuk harapan kedepannya agar kita dari Ganesha Racing Team lebih seperti dilihatlah oleh para petinggi UNESA agar kita dapat mencapai capaian yang lebih tinggi dari ini. Bisa saja kita ikut ke Sel Eco Marathon yang kompetisinya kelasnya internasional begitu. Semua persiapan dilakukan, tahapan kompetisi dilalui, kerjasama tim yang penuh dinamisasi terbayar lunas ketika penghargaan diberikan kepada para sang juara. KMHE 2021 resmi ditutup dengan ditandai pemberian penghargaan dari Puspresnas kepada tuan rumah Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Tia Eza dan Tambang Waskito melaporkan. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan sosialisasi perancangan desain besar olahraga nasional oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. FGD ini diselenggarakan di Hotel DoubleTree by Hilton, Surabaya pada Jumat 19 November 2021. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menjadi tuan rumah dalam upaya sosialisasi desain besar olahraga nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Jumat 19 November 2021 di Hotel DoubleTree by Hilton, Surabaya. Sosialisasi DBON ini telah berpayung hukum dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Sosialisasi ini berlangsung di 10 provinsi di Indonesia yang menjadi sentra olahraga nasional, di mana Jawa Timur adalah salah satunya. Selaku tuan rumah, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, atau yang kerap disapa Cak Hasan, menyampaikan bahwa UNESA siap berkomitmen menjadi mitra dalam mendukung dan menyukseskan sosialisasi serta implementasi DBON, mulai dari dukungan sumber daya manusia, baik pelatih maupun pakar olahraga terbaik di UNESA, mempersiapkan sarana dan prasarana, sport science, dan pembinaan atlet. Desain besar olahraga nasional DBON ini memiliki target hingga tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa tujuan yang dimiliki DBON diantaranya yang pertama, meningkatkan budaya olahraga masyarakat sehingga tercipta budaya gemar berolahraga. Yang kedua, meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas prestasi olahraga nasional, yaitu Olimpiade dan Paralimpiade. Dan yang terakhir adalah untuk memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga rekreasi maupun di bidang industri. Jadi dalam Perpres 86, di dalam lampirannya tentang desain besar olahraga nasional itu, talenta-talenta, bibit-bibit, bakat-bakat akan diambil dari 10 sentra ini, termasuk Provinsi Jawa Timur. Dan sebabnya kami berkeliling ke 10 tempat ini dan hari ini kami ada di Jawa Timur. Sosialisasi yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya ini juga mengajak para ketua cabang olahraga dan organisasi olahraga di Jawa Timur untuk ikut menyukseskan program DBON. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menyampaikan bahwa proses pelatihan dan pembentukan tidak hanya bagi para atlet, tetapi para pelatih juga harus dilatih untuk bisa mengantarkan dan mencetak para atlet juara. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zulfaili Yahya melaporkan. Dalam rangka peningkatan penguatan dan pengembangan Pasca Sarjana UNESA, Pasca Sarjana gelar workshop pengembangan dengan materi pembahasan seputar RPS dan kurikulum Pasca Sarjana di Magetan, Jawa Timur. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya gelar workshop kurikulum RPS pada Jumat hingga Minggu 19 sampai 21 November 2021. Kegiatan ini diadakan di Magetan, Jawa Timur.
Dalam rangka peningkatan penguatan dan pengembangan pasca sarjana UNESA, pasca sarjana gelar workshop pengembangan dengan materi pembahasan mengenai kurikulum dan RPS pasca sarjana. Kegiatan ini dibuka pada Jumat malam di ruang utama hotel oleh PLT Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh seluruh sivitas akademika program Pasca Sarjana UNESA. Kami atas nama pimpinan universitas mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pasca yang sudah dengan bertekad berpayah-payah untuk menyelenggarakan ini, dan tampaknya semua unsur bisa dilibatkan di sini. Bahkan ekip yang mau pensiun, yang sudah pensiun gitu ya, kita beri penghargaan untuk bisa ikut di sini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya program Pasca Sarjana untuk turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas Universitas Negeri Surabaya, sehingga masing-masing program studi di Pasca Sarjana memiliki nilai yang unggul dan berdaya saing. Acara ini juga diawali dengan diskusi pengembangan Pasca Sarjana, pembahasan kurikulum, RPS, dan mutu, serta kerjasama terkait fasilitas, layanan, dan informasi beasiswa. Dari Magetan, Tim Liputan KCTV melaporkan. Buka kampus PSDKU UNESA di Magetan, Pemkab Magetan hibahkan aset tanah milik Pemkab Magetan kepada UNESA. Hibah tanah ini dilaksanakan dengan penandatanganan yang diselenggarakan di Hotel Kintamani Magetan pada Sabtu 20 November 2021. Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Magetan. Dengan adanya serah terima dan penandatanganan naskah hibah antara Pemkab Magetan dan UNESA, maka tanah seluas 13,5 hektar aset pemerintah Kabupaten Magetan resmi menjadi milik UNESA. Rencananya, lahan tersebut akan digunakan untuk bangunan kampus PSDKU UNESA. Lahan ini terletak di kawasan Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Acara penyerahan tanah hibah ini diselenggarakan pada Sabtu 20 November 2021 di Hotel Kintamani, Kelurahan Sarangan, Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Karena begini, Jawa Timur bagian barat itu relatif saya katakan layanan pendidikan tingginya kurang dibandingkan Jawa Timur yang bagian timur. Oleh sebab itulah ini salah satu pertimbangan Indonesia kenapa kemudian memilih sehingga bisa memecahkan persoalan akses pendidikan bagi masyarakat Mataraman. Ini ada tanggung jawab UNESA untuk mengembangkan kampus di Magetan ke depan, termasuk menyiapkan prodi dan SDM yang terbaik agar SDM di Mataraman juga tidak tertinggal. Yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ketika pelaksanaannya di Magetan yang tempatnya sejuk dan luar biasa, bahkan jalan aksesnya sudah ditata sedemikian rupa oleh Mas Bupati agar masyarakat yang mempercayakan perkuliahannya di kampus Magetan bisa terlaksana dengan baik dan nyaman. Acara ini dihadiri oleh Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan Rektorat, Dekan Selingkung UNESA, Direktur Vokasi, dan Direktur Pasca Sarjana UNESA. Bupati Magetan, Dr. Andes Suprawoto SH MSI, dan Forkopimda turut hadir di lokasi penandatanganan naskah hibah tanah. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Magetan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada UNESA karena turut mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Mira Cahya dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, laporan hibah tanah tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Ramadhani Aisyah, tetap sehat, sampai jumpa.
KCTV.